Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat Ramadan, mahasiswa Teknik Pertanian angkatan 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas menggambar rekayasa. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Kali ini saya akan membahas materi tentang geometri teknik. Geometri teknik ini memiliki proyeksi, yaitu proyeksinya terbagi atas dua, proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. Proyeksi merupakan cara penggambaran suatu benda, titik, garis, bidang benda, ataupun pandangan suatu benda terhadap suatu bidang gambar. Nah, kita akan masuk ke proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial adalah cara penyajian suatu gambar 3 dimensi terhadap bidang 2 dimensi. Untuk menampilkan gambar-gambar 3 dimensi pada sebuah bidang 2 dimensi, dapat kita lakukan dengan cara beberapa macam cara proyeksi yang sesuai dengan aturan menggambar. Proyeksi piktorial terbagi menjadi 4, yaitu proyeksi isometrik, proyeksi dimetris, proyeksi miring, dan yang terakhir proyeksi perspektif. Nah, sekarang kita akan masuk ke proyeksi isometris. Ciri-ciri proyeksi isometris ialah suatu gambar disajikan dalam bentuk proyeksi. Perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri dan cara untuk membuat gambar tersebut. Ciri-cirinya, sumbu X dan sumbu Y mempunyai sudut 30 derajat terhadap garis mendatar. Sudut antara sumbu 1 terhadap sumbu lainnya 120 derajat. Panjang gambar pada masing-masing sumbu sama dengan panjang benda yang digambarkan. Ini adalah salah satu contoh gambar pada proyeksi isometrik. Selanjutnya kita akan masuk ke penyajian proyeksi isometrik. Penyajian gambar dengan proyeksi isometrik dapat dilakukan dengan kedudukan normal, terbalik, ataupun horizontal. Nah, ini adalah contoh dari penyajian proyeksi isometris dengan kedudukan normal, ini dengan kedudukan terbalik, dan ini yang terakhir dengan kedudukan horizontal. Nah, sekarang kita akan masuk ke proyeksi dimetris. Proyeksi dimetris mempunyai ketentuan sebagai berikut. 1. Sumbu utama mempunyai sudut alfa 7 derajat dan sudut beta 40 derajat. Sedangkan yang kedua, perbandingan skala ukuran pada sumbu X 1:1, pada sumbu Y 1:2, dan pada sumbu Z 1:1. Nah, ini adalah contoh dari proyeksi dimetris yang tadi disebutkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke proyeksi miring atau sejajar. Pada proyeksi miring, sumbu X berhimpit dengan garis horizontal mendatar dan sumbu Y mempunyai sudut 45 derajat dengan garis mendatar. Skala ukuran untuk proyeksi miring ini sama dengan skala pada proyeksi dimetris, yaitu pada sumbu X 1:1, pada sumbu Y Z sama dengan 1:2, dan pada sumbu Z yaitu 1:1. Nah, ini adalah contoh dari salah satu proyeksi miring atau sejajar. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke proyeksi perspektif. Dalam gambar teknik, proyeksi perspektif jarang dipakai. Gambar perspektif dibagi menjadi 3 macam, yaitu perspektif dengan 1 titik hilang, perspektif dengan 2 titik hilang, dan perspektif dengan 3 titik hilang. Jadi ini adalah salah satu contoh dari proyeksi perspektif 1 titik hilang, dan selanjutnya perspektif 2 titik hilang, dan yang terakhir itu adalah perspektif 3 titik hilang. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke proyeksi ortogonal. Pertama, proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut. Yang kedua, tegak lurus terhadap proyektor. Garis-garis yang proyeksikan benda terhadap bidang. Yang ketiga, proyeksi disebut vektor. Selain vektor, tegak lurus terhadap bidang proyeksinya juga. Yang keempat, proyektor tersebut sejajar satu sama lain. Ini adalah contoh dari proyeksi ortogonal dari sebuah titik. Ini proyeksi ortogonal dari sebuah garis. Dan yang ini proyeksi ortogonal dari sebuah bidang. Dan yang terakhir proyeksi ortogonal dari sebuah benda. Terima kasih banyak sudah melihat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa. See you.